tukang syuting bisiki saya. Pak Yai, mboten dikabari toh, tidak dikasih tahu. Kasih tahu nopo Mas? Ketua panitia Pak Kiai, ketua panitia sehat walafiat Pak Kiai. Dari pagi itu sibuk koordinasi, ngurusi ini, ngurusi itu Pak. Sehat walafiat Pak Kiai, ketua panitianya. Maghrib Pak Kiai, kasihan sama tukang sound systemnya. Ya sama karena sound systemnya masih amatir, jadi krunya kurang Pak. Itu pangapunten, ngusungi sound control alit-alit. Yang kecil-kecil itu dibawa sama ketua panitianya. Setelah itu Pak Yai, sesek Pak Yai. Nafasnya itu sesek tersengal-sengal, meninggal Pak ya, meninggal. Padahal sehat walafiat Pak. Ngusungi sound Pak, mati Pak. Ini ketua panitianya siapa ini Pak? Siapa ketua panitianya siapa ini? Tolong ketua panitia jangan ikut usung-usung salon ya. Ada di Tuban itu ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya Allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi alladzina hum ahlut tuqa wan naqqa wan najah, amma ba'du. Sedayaning para masyayikh, para kiai, ibu nyai, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan beliau Romo Kiai Haji Muslih selaku pimpinan Pondok Pesantren Mambaul Ulum. Semoga Allah senantiasa memanjangkan umurnya dalam keberkahan dan manfaat, menjadikan Pondok Pesantren Mambaul Ulum ini menjadi sumber-sumbernya ilmu yang akan terus berkembang ila yaumil qiyamah. Sesepuh bini sepuh, aji sepuh, terkhusus jajaran aparatur pemerintah, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Bu Camat, Pak Lurah, RT RW, Pak Mantri, Bu Bidan, sadukun bayine menawi rawuh. Nggih, Bapak Ibu hadirin wal hadirat bil iktifaq wal iktisar. Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan, Innallaha katama ridho, innallaha katama sittatan fi sittatin. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan bahwa sesungguhnya Allah merahasiakan 6 hal di dalam 6 hal yang lain. Bapak Ibu, ada 6 perkara yang Allah rahasiakan di dalam 6 perkara yang lain. Ono 6 perkara sing dirahasiake Allah ing dalam 6 perkara liyane. Yang pertama kata maridho fi ta'ah, yang pertama Allah merahasiakan ridhonya di dalam taat. Bapak Ibu, amal kebaikan itu ada 2. Yang pertama ada amal kebaikan yang kelihatannya besar, seperti haji, umroh, sholat jamaah, baca Quran, puasa, itu amal-amal kebaikan yang kelihatannya besar. Ada amal kebaikan, amal soleh yang kelihatannya kecil. Tolong tukang son ojo diutik-utik, pokoknya wis jelas wis sampun. Ya, ojo diutik-utik, wis meneng-meneng, minggiro. Biasanya tukang son kok seneng utak-atik itu masih amatiran biasanya. Nggih, perlu dipromosikan. Nggih, tolong wis ojo diutik-utik. Sampun penak nggih? Nggih, sampun pun sekecok. Ki nek utik-utik tambah gak penak, ngajine ya ora penak, sone tambah ra kepenak. Tapi nek nurut aku ra penak kok. Pun Allahumma shalli ala Muhammad. Ada amal kebaikan yang kelihatannya kecil, seperti mengambil batu di tengah jalan, kalau nggak diambil nanti menjatuhkan orang, mengambil paku dan lain sebagainya. Bapak Ibu, walaupun kita ahli melakukan ibadah-ibadah yang kelihatannya besar, najan awake iki pinter nglakoni ibadah-ibadah sing ketoke gede, jangan remehkan ibadah-ibadah yang kelihatannya kecil. Siapa tahu ibadah yang kelihatannya kecil itu justru menyebabkan ridhone Gusti Allah. Bapak Ibu, walaupun kita ahli sholat jamaah,
Walaupun kita ahli baca Quran, tolong estu. Seandainya kita bertemu dengan tetangga, ketemu tonggo, tulung mesemo, tersenyumlah. Siapa tahu ibadah kita, sholat kita, puasa kita semua diterima oleh Allah gara-gara barokai meseme karo tonggo. Cobi mangke nek mantuk ndang mesem terus ngoten. Nggih, maksudnya kalau bertemu dengan tetangga, kalau sendirian mesem-mesem ditambahke sampean. Saya pernah mendengar satu kisah, tidak mendengar, bahkan saya membaca satu kisah. Ketika beliau Sayyidina Umar bin Khattab wafat kapundhut. Salah satu putra beliau ada yang bermimpi bertemu dengan beliau. Bertanya, "Ya Abi, ma fa'alallahu bika?" Bapak, apa yang diperbuat Allah terhadapmu? Biridohu, aku diridhoi, Nak. Sebab apa Bapak diridhoi? Apa sebab jihad? Apa sebab qiyamul lail, salat dan lain sebagainya? Sayyidina Umar bin Khattab menjawab, "Nah, aku diridhoi Allah sebab aku pernah jalan-jalan di Sikakil Madinah, di Tirtese kutha Madinah." Tirtes itu apa bahasa Indonesianya? Emper. Ya padha Jawane nek emper iku. Tirtes itu sini rumah. Lah pas tengah-tengah itu namanya apa itu? Lorongnya Madinah, kok emper. Saya pernah jalan-jalan di Sikakil Madinah, di lorong-lorongnya kota Madinah. Di situ aku bertemu dengan anak kecil, yang anak kecil ini mainan, dolanan burung usfur. Usfur itu kalau bahasa Jawa Timur burung kecil, makanannya itu beras atau gabah, namanya burung emprit. Nek cara sangata nopo? Mosok sangata emprit. Apa Bu Camat? Burung kecil makanannya gabah itu apa? Burung pipit, komplit ini. Burung pipit. Burung pipit ini sama anak kecil ini dibuat mainan. Kakinya ditali, kemudian diterbangkan, ketika tinggi ditarik jatuh, diterbangkan lagi tinggi tarik jatuh. Melihat itu Sayyidina Umar bin Khattab teringat dawuhnya Rasulullah, "Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Belas kasihanilah semua makhluk di bumi, maka Allah dan penduduk langit semua akan berbelas kasih kepadamu. Nah, dalam khalifah, burung pipitmu tak beli nih, Nak. Berapa khalifah? Satu danik itu 10.000. Enggak khalifah, saya sudah terlanjur seneng. 2 danik, Nak, 20.000. Enggak khalifah. 10 danik 100.000. Enggak khalifah, saya sudah terlanjur seneng. Ya sudah, kalau begitu tak beli mahal, Nak. Berapa khalifah? 1 dirham. 1 dirham itu kalau dalam kitab Fathul Maqadir itu senilai 2 gram emas. Jadi kalau kita baca buku, iki kok cek diutah atik sone ketoke ya. Halo. Ojo dikurangi sithik ekone ya, ben ora bengung suaraku. Nggih. Tes, empun jelas nggih? Pun wis Kak, sampean pindah Kak. Kowe nek ora pindah ya ngono wae, bengang. Memang sound amatiran itu harus sering dipromosikan. Biar cepet sering laku terus tambah enak ngoten niku. Ya karo bocah pencak silat latihan nggih ngoten niku. Kok nek tambah pinter, tambah sering, tambah pinter. Ngeten iki ya enak sone. Cuma lagi amatiran, lagi anyaran. Ngoten niku. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai mana tadi? Emprete sing mbok pikir. 1 dirham, 1 dirham itu senilai 2 gram emas. Jadi kalau kita baca kitab, baca buku, kita melihat ada kata-kata dirham itu sama dengan 2 gram emas. 1 gram sekarang berapa, Pak? Enggak pernah belikan istrinya ini. Berapa Bu sekarang 1 gram? 2 juta. Kalau 2 gram berarti berapa? 4 juta. Anak kecil ini melihat uang 4 juta sudah enggak mampu untuk menahan. Monggo khalifah jenengan tumbas. Monggo panjenengan beli khalifah. Uang 1 dirham diperima anak kecil ini, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab mengambil burung pipit ini, kemudian talinya dilepas, kemudian burung ini diterbangkan. Gara-gara melepaskan burung itu loh, Nak, menerbangkan burung itu loh, Nak, membebaskan burung itu loh, Nak, semua amal ibadahku diterima, jihadku, sholatku, puasaku, semua kebaikanku diterima oleh Allah. Barokah gara-gara ngeculke mano emprit, menerbangkan burung pipit.
Jangan remehkan kebaikan walaupun kelihatannya kecil. Siapa tahu kebaikan kecil itu justru menyebabkan ridhone Gusti. Monggo nek panjenengan kepengin praktek monggo. Kalau ada orang jualan burung langsung sampean tebas terbangkan semua. Itu yang pertama. Yang kedua wa katamal ghadaba fil ma'asi. Yang kedua Allah merahasiakan murkanya di dalam maksiat. Bapak Ibu sama dengan pahala. Sama dengan kebaikan, dosa itu juga ada dua. Satu ada dosa besar, dua ada dosa kecil. Abdullah ibnu Abbas itu pernah ditanya oleh para sahabat, wahai Abdullah ibnu Abbas, dosa besar itu dosa yang seperti apa? Beliau menjawab, dosa besar adalah dosa-dosa yang Allah informasikan, yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, itu dosa besar. Apapun dosa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran itu dosa, seperti syirik, nyembah selain Allah, zina, mudamminul khamri, minum minuman keras, ukukul walidain, durhaka kepada orang tua, riba dan lain-lain. Itu semua dosa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, itu dosa besar. Ada dosa yang tidak disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, itu berarti dosa kecil. Bapak Ibu, contohnya apa dosa kecil? Contohnya apa? Loh, orang sini gak pernah melakukan dosa toh? Atau terlalu sering jadi lupa mana yang dilakukan. Apa-apa dosa kecil contohnya apa? Ghibah. Ghibah itu dosa besar, Pak. Ada ayatnya wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Sebagian kalian jangan sekali-kali menggunjing, menggibah sebagian yang lain. Apakah kalian senang seandainya memakan bangkai saudaranya sendiri? Berarti ghibah itu dosa besar. Bahkan disebutkan oleh disebutkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, dosa ghibah itu dosanya asyaddu min thalathina zaniyatan. Dosanya lebih besar daripada 30 kali zina. Masya Allah, Masya Allah. Ono sing batin, lah nek ngono wis ora usah ngrasani zina wae. Itu keliru pemahaman seperti itu. Maksudnya asyaddu min thalathina zaniyatan itu tamsilnya dosa zina itu besar, dosa ghibah juga besar. Berarti sama-sama dosa besar. Kalau kita belajar nahwu shorof itu adalah contoh dalam kitab Imriti. Dosa kecil yang disabdakan oleh Rasulullah, dakhalat imra'atun an-naro fi hirratin. Ini membahas tentang huruf jerfi tapi maknanya taklil. Dakhalat imra'atun an-naro. Ada perempuan itu masuk neraka padahal dia ahli ibadah. Ada perempuan masuk neraka fi hirratin karena urusan kucing. Karena ada seorang perempuan ahli ibadah itu benci sama kucing itu mati-matian. Entah karena ini orang perempuan ini mau ngambil lauknya, kucingnya ini disii. Atau orang ini mau apa, kucingnya itu disii itu apa? Ya mendahului. Sehingga wanita ini mangkel, benci sama kucing, kucing ditangkap, dimasukkan ke dalam kamar, gak dikasih makan, gak dikasih minum, sampai menyebabkan kucing ini mati, Pak. Sehingga Allah menolak ibadahnya dan diterima dosa-dosanya. Maka jangan sekali-kali meremehkan dosa walaupun kelihatan kecil. Siapa tahu dosa kecil itu justru menyebabkan murkane Gusti Allah. 1, 2 tak cepetke. 1, jangan remehkan kebaikan walaupun kecil. 2, jangan remehkan dosa walaupun kecil. Yang ketiga, wa katama auliya'ahu fima bainan nas. Yang ketiga, Allah merahasiakan wali-walinya di antara para manusia. Wali itu siapa Bapak Ibu? Wali itu orang yang mencintai dan dicintai Allah, itu wali. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, man auliyaullah, Kanjeng Nabi, wali-walinya Allah itu siapa? Rasulullah menjawab, alladzina idza ru'u dzukirallah. Wali-walinya Allah itu orang-orang yang ketika engkau memandangnya, maka engkau akan teringat Allah. Orang yang kita pandang langsung mengingatkan Allah, itulah wali. Pak, Bu, jenengan nyawang tiang kok tek ingat Allah, wali orang itu. Jenengan lihat orang kok tek teringat duit, oh blantik orang itu. Blantik itu Bu Camat paham, makelar Bu, makelar. Jadi kalau kita melihat orang kok langsung teringat uang, oh itu pasti makelar.
Walaupun pakai jubah, walaupun pakai surban, walaupun pakaiannya seperti Nabi, seperti Rasul, tapi kalau dilihat kok mengingatkan uang, blantik, jelas blantik gue, Pak. Wali itu kalau dilihat mengingatkan Allah, wali. Jenengan nyawang Yai Muslih, adem seger wali. Tapi para rasul, para wali itu biasanya istrinya banyak. Pak Muslih istrinya berapa? Oh, 1. Oh, berarti masih ustadz, belum kiai. Biasanya kiai itu istrinya 2, kalau wali itu 3 biasanya. Enggak, guyon-guyon Pak Yai, Bang Apunten. Wali. Kenapa wali itu dirahasiakan Bapak Ibu? Allah merahasiakan walinya di antara para manusia. Kenapa wali itu dirahasiakan? Agar kita tidak meremehkan siapapun di antara kita. Siapa tahu orang yang kita remehkan itu justru wali Gusti Allah. Setiap desa itu ada walinya. Ini namanya desa apa? Desa apa? Pinang Raya. Desa Pinang Raya ini ada walinya. Ada. Siapa? Dirahasiakan oleh Allah. Kabupaten Sangatta. Sangatta ini kabupaten atau kecamatan? Kecamatan Sangatta. Ini ada walinya? Ada. Siapa? Dirahasiakan oleh Allah. Setiap majelis zikir, majelis taklim seperti ini, di sini ada walinya, Pak. Siapa yang pegang mik? Belum tentu. Orang-orang yang di depan ini, yang dimuliakan, ya belum tentu. Ini walinya, ini tukang son itu juga kita nggak pernah tahu loh. Yang lain pakai kopiah, dia nggak pakai kopiah. Yang lain pakai koko, dia pakai kaos. Yang lain pakai sarung, dia pakai celana. Itu wali juga kita nggak tahu. Tandanya wali apa Bapak Ibu? Acara semegah ini sound systemnya harga saudara. Ini harga saudara atau harga penuh? Harga saudara, gratis atau bayar? Gratis. Wali, Pak. Walaupun pakai kaos, walaupun nggak pakai kopiah, walaupun nggak pakai sarung, dermawan, itu wali, Pak. Daripada pakai kopiah putih, jubahan, surbanan, tapi medite ra karuan. Lane ketoke tukang son iki ketoke auranya aura wali beneran ini, Pak. Auranya wali beneran. Ini tak gojlok dari awal karena apa? Ini kelihatannya orang dermawan ini kelihatannya. Bapak Ibu, pangapunten, kenapa sih wali itu dirahasiakan oleh Allah? Agar kita tidak meremehkan siapapun di antara kita. Hari ini bangsa Indonesia telah diuji oleh Allah dengan berbagai macam fitnah. Di antaranya hanya gara-gara nasab, hanya gara-gara keturunan, saling mencela, saling Masya Allah, menghina, hanya beda nasab, beda ras keturunan. Hari ini Jawa Timur ramai karena apa? Hanya membahas tentang ras, kesukuan, tentang bangsa, tentang daerah. Apa toh beratnya seandainya kita saling memuliakan di antara kita para manusia? Sekarang Bapak Ibu di kota-kota besar, orang nolong orang itu Pak harus sama dulu, Pak. Orang kecelakaan berak orang dan ditulungi, Pak. Ditanya dulu, kamu Islam apa Kristen? Ngoten, Pak. Saya Islam, Kak. Saya Islam, tolong segera ditolong. Tolong ditanya, NU apa Muhammadiyah gitu, Pak. Ya Allah. Masih ditanya lagi, saya NU, Pak. Ibu saya muslimat. Saudara saya ikut Banser, adik saya ikut Pagar Nusa. Tolong segera ditolong. Masih ditanya, PKB apa P3? Ngoten, Pak. Ya Allah. Menolong orang nunggu sama, Pak, sekarang. Padahal Sayyidina Umar bin Khattab selalu wanti-wanti kepada kita, jangan meremehkan siapapun di antara kita. Siapa tahu orang yang kita remehkan itu justru walinya Allah, kekasihnya Allah. Jangankan wali Bapak Ibu, Nabi saja sampai hari ini ada yang masih hidup. Namanya Nabi Khidir alaihissalam. Sebagian besar ulama ahlu sunnah wal jamaah meyakini Nabi Khidir itu masih hidup sampai hari ini. Usianya 8.000 sekian tahun. Bahkan ada ulama Jawa namanya Syekh Mahfud At-Termasi. Itu mengarang satu kitab khusus tentang Nabi Khidir. Namanya kitab I'anatul Muhtakir. Khusus bahas Nabi Khidir. Jadi Nabi Khidir Bapak Ibu itu kalau hadir di dalam majelis, maka majelis itu menjadi majelis persaudaraan, bukan majelis permusuhan. Yang hadir pagi ini kira-kira ini menjadi saudara atau menjadi musuh?
Ini majelis persaudaraan atau permusuhan? Ini jangan-jangan Nabi Khidir ada di sini ini. Nabi Khidir ketika hadir dalam majelis, maka majelis itu menjadi majelis yang pangapunten, tidak ongkep, tidak anyep, tidak dingin, tidak gerah. Hari ini kita merasakan gerah apa tidak? Kipas angin saja tidak fungsi. Walaupun sudah terlanjur disewa. Itu nanti bayar apa tidak itu kipas anginnya itu? Gratis lagi. Ini Pak Muslih kok seneng golek gratisannya. Tandane wali, tandane wali. Nggih pangapunten. Tidak gerah, tidak dingin. Itu Nabi Khidir hadir majelis di situ. Nabi Khidir biasanya itu kalau hari Sabtu itu seneng menyendiri di tempat yang di situ banyak airnya, di telaga, di sungai, di laut. Ini ada sungai enggak di sini? Ada pun di sungai ini. Etan ngriko etan. Nggih, timur. Bapak tulung panjenengan kalau saat hari Sabtu kok di pinggir air yang banyak, ada telaga, ada sungai, ada laut, atau di timur sana ada sungai sana, kok sampai melihat orang yang tidak Anda kenal. Ini siapa kok enggak orang sini kok kenal? Kok enggak kenal sampai ajak salaman Pak. Minta doanya, jangan-jangan itu Nabi Khidir. Mancing. Bu, tolong Bu, panjenengan boleh gelo sama suami ibu karena mancing. Enggak pulang-pulang senengane mancing, tapi jangan pernah membenci orang yang mancing. Siapa tahu itu walinya Allah. Okay. Saya itu Pak Yai Muslih pangapunten, istri saya itu cantik Pak. Istri saya itu cantik, tapi enggak pernah mengatakan istri orang lain jelek Pak. Karena siapa tahu ketika saya mengatakan istri saya cantik dan istrimu jelek, pasti kamu marah Pak. Begitu juga Bu, panjenengan boleh marah sama orang yang seneng mancing, tapi jangan semua orang yang mancing kamu enggak seneng. Siapa tahu itu waline Gusti Allah. Ya bisa jadi Nabi Khidir macak wong mancing ya iso. Nabi Khidir Pak, pangapunten. Tangan kanannya Nabi Khidir ini tidak ada tulangnya. Ini cara yang paling mudah menentukan ini Nabi Khidir atau tidak. Di tangan kanannya Nabi Khidir itu enggak ada tulangnya Pak. Lembut, halus. Jadi kalau ketemu orang yang kita tidak kenal, itu kalau salaman dipitek Pak. Pitek Pak. Dipitek itu apa bahasa Indonesianya? Yo ditekan. Kalau kita musafahah salaman dengan orang yang tidak kenal, sampai tekan Pak. Plek. Kok kelotak? Oh bukan berarti ini Pak. Bukan apa Kak? Saya mencari yang tidak bunyi kelotak. Saya pernah diceritani sama Mbah, ini kisah nyata tahun 92-93. Saat itu Mbah menceritakan ada orang santri itu ingin ketemu Nabi Khidir. Dia mendapatkan petunjuk bahwa Nabi Khidir itu sering sowan pada salah satu kiai di Pasuruan. Disebut namanya, disebut tempatnya, disebut daerahnya, santri ini sowan ke sana. Beliau bertanya, Mbah Yai, napa leres Nabi Khidir sering meriki? Mbah Kiai, apakah benar Nabi Khidir sering ke sini? Nggih Nak, insya Allah Nabi Khidir sering meriki. Betul Nak, Nabi Khidir sering ke sini. Napa tiyang kados kula ngeten iki saged panggih Nabi Khidir Mbah Yai? Apakah orang seperti saya ini bisa bertemu dengan Nabi Khidir Mbah Yai? Jawab Mbah Yai, semua orang bisa bertemu dengan Nabi Khidir. Semua orang bisa didoakan oleh Nabi Khidir, yang penting hatinya bersih, pikirannya baik. Siapapun orangnya yang hatinya bersih, pikirannya baik, dia akan bisa bertemu dengan Nabi Khidir dan mendapatkan doanya. Estu Yai, estu, kula kepingin sangat angsal barokah dongane Nabi Khidir. Mbah Yai, tolong, saya ini benar-benar sangat ingin mendapatkan keberkahan doanya Nabi Khidir. Lah nek sampean kepingin ketemu Nabi Khidir Nak, nggih Mbah Yai, bagaimana caranya? Besok Jumat, ini pas kebetulan besok hari Jumat, nggih Mbah Yai. Jadilah penerima tamu di rumahku ini. Mulai subuh sampai maghrib, jadilah penerima tamu di sini. Nanti ketika Nabi Khidir masuk dan engkau persilahkan, kamu tak kasih tahu. Ini loh Nabi Khidir, mintalah doa. Santri ini batin dalam hati, oh ternyata gampang ketemu Nabi Khidir. Enggak sulit, hanya jadi penerima tamu, dapat doa Nabi Khidir, ketemu Nabi Khidir. Habis subuh persiapan Bapak Ibu, ada orang hidungnya mancung seperti orang Arab, dicucup tangannya Nabi Khidir. Ada orang yang pakai jubah, pakai sorban, baunya harum, dicucup. Ini jangan-jangan Nabi Khidir. Ada orang yang kendaraannya bagus, dicucup.
Ada orang yang dilihat itu wajahnya bersinar seperti orang yang ahli tahajud, seperti orang yang ahli wudhu. Karena Bapak Ibu orang muslim yang ahli wudhu itu pasti wajahnya bersinar. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Orang muslim, muslimah yang ahli wudhu pasti wajahnya bersinar. Kalau ada orang muslim kok wajahnya butek, itu berarti terlalu banyak tayamum itu Pak. Wong Islam kok butek itu berarti kakean tayamum. Tapi tolong yang hitam jangan langsung diluk begini Pak. Saya ini berbicara butek bukan berbicara hitam Pak. Walaupun hitam suka wudhu pasti bersinar Pak. Jam setengah 12 Bapak Ibu ada orang pakai capil bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya apa capil itu? Apa Bu Camat? Topi. Topi itu kecil ada apa yo? Yang besar begini loh namanya apa? Caping. Yo caping. Jam setengah 12 ada pengemis Bapak Ibu pakai caping. Nak minta seikhlasnya nak dikasih. Mbah Yai wonten dalem nak saya kepingin sowan. Mbah Yai ada di rumah nak saya kepingin sowan. Pak, iya nak. Panjenengan lihat sekarang jam berapa ini jam setengah 12 Pak. Ini sebentar meyaki Mbah Yai ini mau khutbah. Sebentar lagi nih Mbah Yai mau ngimami sholat Jumat. Kalau panjenengan ingin sowan dan ketemu Mbah Yai setelah Jumatan mawon Pak nggih. Setelah habis sholat Jumat. Kalau saya habis sholat Jumat nak saya nggak sempat. Sempat saya sekarang nak. Tolong nak saya tak sowan nak. Nggak bisa Pak. Nanti habis Jumat. Ya sudah nak. Kalau sekarang nggak bisa saya tak lanjut mawon. Nggih monggo sampean lanjut wong sampean kandhanane rada angel ngoten Pak. Sampai maghrib Bapak Ibu santri ini nggak dipanggil sama Mbah Yai. Beliau sowan sama Mbah Yai. Tangklet Mbah Yai, Nabi Khidir apakah sudah kesini? Sudah nak. Loh saya kok nggak dikasih tahu? Bagaimana mungkin aku memberitahumu nak? Nabi Khidir engkau usir. Nabi Khidir itu yang ngemis tadi nak. Nabi Khidir itu yang ngemis tadi. Bapak Ibu hati-hati jenengan. Besok kalau ada orang ngemis sampean tanya dulu sampean Nabi Khidir apa bukan? Soalnya ada Pak, orang itu hatinya Masya Allah, hatinya Allah, pikirannya celoh Pak. Ada orang dari arah barat sana ngemis, dok pintunya ditutup segera, tutup segera. Ya Allah. Sekarang sesama manusia itu sudah nggak punya rasa empati, nggak ada punya rasa kasih, nggak ada punya rasa kasihan Pak. Sesama manusia, sesama binatang sama, sesama alam raya sama Pak. Sekarang manusia itu telah banyak dikendarakan oleh rasa rakusnya. Manusia sekarang dikuasai oleh rasa rakusnya. Bahkan sampai alam raya pun sekarang Pak, Masya Allah tidak dikasihani. Kalau nggak percaya kemarin kita lihat saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera Barat, di Sumatera Utara terjadi banjir bandang. Yang hujan itu air Pak, yang mengalir itu kayu gelondongan Pak. Itu gimana bisa begitu? Ya saking manusia dikuasai rasa rakusnya. Sehingga dia nggak membedakan ini eksploitasi alam atau ini memanfaatkan alam. Santri ini sedih Pak. Wes nggak usah susah nah, nggak usah susah lah gimana Mbah Yai. Saya nggak mendapatkan doanya Nabi Khidir. Gini, nggih Mbah Yai. Besok Jumat kesini lagi. Tapi jaga hatimu, jaga pikiranmu. Kamu jangan sekali-kali meremehkan siapapun, bagaimanapun keadaannya, bagaimana pakaiannya, bagaimana bentuk wajahnya, jangan engkau lihat. Jaga hatimu, jaga pikiranmu, jangan sekali-kali engkau meremehkan orang. Nggih Mbah Yai insya Allah, kula Jumat mriki malih kula toto hati kula toto pikiran kula. Bapak Ibu Jumat berikutnya santri ini jadi penerima tamu lagi habis subuh. Ada orang yang kendaraannya bagus dicium tangannya. Ada orang yang wajahnya tampan dicium tangannya. Harum badannya dicium tangannya. Pakaiannya pakai jubah, pakai surban dicium tangannya. Jam 10 pagi santri ini tertidur di depan rumahnya Kiai. Tertidur entah karena kelelahan entah apa. Tahu-tahu jam setengah 12 Bapak Ibu ada orang naik ke terasnya Mbah Yai. Naik ke terasnya Mbah Yai bawa anjing 2. Anjingnya itu air liurnya itu kotos-kotos Pak. Kotos-kotos itu apa ya? Kalau netes itu kecil-kecil itu netes Pak. Ini kotos-kotos itu tetesannya gede-gede loh. Apa? Notos-not ketes. Tapi
Drodos. Iku jelas wong Jawa kae, wis jelas wong Jawa. Kotos-kotos itu menetes tapi tetesannya deras, Pak. Santri ini kaget. Bangun dia, Pak, iya nak. Apa Bapak nggak pernah ngaji di TPG di madrasah diniyah? Lah kenapa nak? Ini anjing Pak. Ini air liurnya ini najis. Najisnya itu najis mughaladhah. Ini kalau tidak disucikan pakai basuhan 7 kali air, salah satunya pakai debu, nggak bisa suci Pak. Pangapunten nak. Saya kepingin sowan nak, masuk. Ingin nemuin Mbah Yai, boleh nak? Anjingnya dibawa Pak. Iya nak, saya nggak bisa pisah sama anjing. Kalau saya masuk, anjing ya harus masuk. Pak, liurnya anjing najis, keringetnya najis, bekasnya anjing yang basah, bulunya basah, najis. Nanti kalau panjenengan masuk, terus anjingnya ikut masuk, semua karpet kursinya Kiai najis semua Pak. Pun lah Pak, nggak usah bikin repot Kiai Pak. Gandulan sarungnya Kiai mawon, jenengan gak sah gawe reno-reno, klunyur Pak. Sampai maghrib Bapak Ibu santri ini nggak dipanggil sama Mbah Yai. Beliau sowan Mbah Yai, Nabi Khidir sampun mriki, apakah Nabi Khidir sudah kesini? Sudah nak. Lah kula kok mboten jenengan kabari, saya kok nggak dikasih tahu. Bagaimana mungkin aku memberitahumu nak, Nabi Khidir engkau usir. Nabi Khidir itu yang bawa anjing tadi nak, Nabi Khidir itu yang bawa anjing tadi. Santri niki bingung Bapak Ibu, Mbah Yai, nopo angsal kula tangklet? Apakah boleh saya bertanya Mbah Yai? Tangklet nopo nak? Kamu ingin bertanya apa? Gini Mbah Yai. Masa Nabi Khidir ngemis? Masa Nabi Khidir bawa najis? Apalagi najisnya anjing Mbah Yai. Saya juga sering belajar beberapa kitab Turat. Di situ diterangkan bahwa syarat diantara menjadi wali yaitu harus mulazamah alat toharoh. Syarat untuk menjadi wali itu harus selalu dalam keadaan suci. Lah ini batal wudhu saja tidak boleh Mbah Yai. Apalagi bawa najisnya anjing. Mbah Yai Pasuruan ini Bapak Ibu kabarnya nggak pernah marah. Mboten nate duka. Ditanya seperti itu, matanya merah menahan marah, pipinya merah menahan marah. Nak, nggih Mbah Yai, kamu tak kasih tahu. Nggih. Ngemisnya Nabi Khidir itu tidak menjadikan Nabi Khidir melakukan dosa. Tidak, itu Nabi Khidir hanya ingin menghilangkan izzatun nafsi, menghilangkan kemuliaan pangkatnya di alam dunia, biar dia tidak kelihatan orang berpangkat, biar dia tidak kelihatan orang yang mulia. Tidak dosa. Kalau najisnya anjing, air liurnya anjing bisa disucikan dengan 7 kali basuhan, 1 kalinya dengan debu. Tapi najisnya hatimu dari sifat sombong, najisnya hatimu dari sifat merasa lebih baik dari orang lain, itu tidak bisa disucikan. Walaupun engkau mandi air selautan, hatimu tetap najis. Paham napa mboten ngoten niku? Maksudnya Kiai ini tanya santri ini lho Pak, paham napa mboten? Nggih Mbah Yai kula paham, sampean melok-melok jawab iki piye? Dari awal saya cerita Kiai sama santri to nggih. Lah nggih Kiai ini tangklet sama santri ini, paham napa nggih Mbah Yai kula paham kok sampean molok-molok jawab paham. Jangan remehkan siapapun di antara kita. Siapa tahu orang yang kita remehkan justru orang yang dicintai oleh Allah, justru orang yang menjadi walinya Allah. Pak Muslih pangapunten niki kula diparingi sampai jam pinten? Sampai jam berapa? Zuhurnya jam berapa? Jam 1. Betah jenengan sampai jam 1 betah. Iya jenengan betah, kula mawon sing wangsul. Nggih mboten, kalau boleh saya tak cerita wali. Karena kita sering membayangkan wali itu kadang-kadang yang seperti itu. Padahal di antara kita juga banyak pejabat-pejabat yang jadi wali. Bapak Ibu pangapunten, kemarin saya habis jalan-jalan dari Turki. Sampean pernah ke Turki napa dereng? Berarti duitnya kurang akeh sampean. Semoga dari acara ini diberi keberkahan oleh Allah, terus punya banyak uang. Allahumma amin. Saya kemarin dari Turki dapat kisah yang sangat luar biasa dari Turki. Yaitu ketika Sultan Murad yang keempat menjadi khalifah. Beliau itu punya peraturan. Aturannya sangat luar biasa, yaitu di antara para pejabat. Qadhi Amir Hakim, kalau di sini ya lurah, camat, kemudian DPR, gubernur, bupati, menteri itu punya peraturan wajib jamaah sholat isya awal, kemudian tidurnya sore Pak. Maksudnya tidur sore, habis jamaah sholat isya, sholat qobliyah, sholat sunat mutlak, kemudian tidur. Untuk apa tidur para pejabat itu sore? Biar tengah malam nisful lail, jam 1 malam, setengah 2 malam, itu bangun munajat, sholat mendoakan rakyat yang dipimpinnya. Itu tugas seorang pemimpin.
Bagaimana di sini? Pak Lurah juga masih seperti itu? Alhamdulillah, mirip-mirip Turki ini Pak. Pak Kapolsek juga seperti itu? Wah alhamdulillah, mirip-mirip Turki berarti. Tapi aneh Pak, malam itu Sultan Murad gak bisa tidur. Jam 8:30 gak bisa tidur, 9:30 gak bisa tidur, 10:30 gak bisa tidur. Bahasa Jawanya gak bisa tidur itu namanya kancilen. Cara ngriki napa jenenge? Ya padha wae wong, padha Jawane. Kancilen. Kancilen itu tidak bisa tidur sore. Pemanggil Sultan Murad, menurut Sultan Murad, kalau ada seorang pejabat tidak bisa tidur sore, itu ilham dari Allah. Bahwa rakyat yang dipimpin sedang ada masalah. Bu Camat, panjenengan kok nggak bisa tidur jam 11 malam? Tolong, panjenengan sangata iki kudu dikelilingi. Siapa tahu ada kebakaran, itu ilham dari Allah. Saya kok 10:30 gak bisa tidur, ada apa Sangata ini? Langsung bawa mobil atau sudah motor keliling Sangata ini, siapa tahu ada kebakaran. Kok sudah 1 kali keliling gak ada kebakaran, keliling lagi. Nelpon Kapolsek, siapa tahu ada perampokan, ada maling. Kok sudah 2 kali gak ada perampokan, gak ada kebakaran, sempurnakan 3 kali Sangata ini diputeri. Kok gak ada apa-apa? Oh berarti ada orang selingkuh jenengan gak ngenangi Pak. Itu berarti diam-diam, cuma nggak harus digoleki. Sultan Murad seperti itu. Kenapa saya ini seorang khalifah, seorang sultan kok nggak bisa tidur? Kenapa? Dia keluar dari kerajaannya. Betul, ternyata di situ ada seorang meninggal, Pak. Di pinggir got meninggal, dirubengi. Dirubengi itu apa nih? Dikerubungi banyak orang yang punya alamat-alamat kesolehan. Pakai jubah, pakai sorban, pakai imamah, tapi nggak ada yang mau melihat, tidak ada yang mementajis, tidak ada yang merawat mayit ini. Khalifah ini bertanya, ini ada orang meninggal, kenapa nggak segera dimandikan, kenapa nggak segera disolatkan, kenapa dibiarkan? Orang-orang soleh ini menjawab, ya Khalifah, kita ini orang soleh Khalifah. Sedangkan mayit ini ahlul fusak. Mayat ini ahli berbuat keburukan, mayat ini suka mabuk, mayat ini suka zina, suka main perempuan. Ini biar buat pelajaran orang Turki ini. Siapa yang suka mabuk, siapa yang suka berzina, main perempuan, biarkan. Gak usah disolati, gak usah didusi, gak usah dimandikan, biar kapok gitu. Tapi tolong Kiai ngriki jangan tiru orang-orang Turki Pak. Kita kalau ada orang yang kelihatannya fasik, ada orang suka mabuk, Kiai tetap takziah, baik. Ustadz tetap takziah, Mbah Mudin tetap ngedusi, baik. Untuk apa? Untuk hisnus syara'i, untuk menjaga syariat biar tetap terjaga dengan baik. Kita bayangkan Pak, ada pemabuk, kemudian Kiai sok suci, nggak mau datang. Mbah Mudin, Ustadz nggak mau datang, nggak mau memandikan. Yang takziah ini pemabuk semua Pak. Ini mana Pak Kiai kok nggak datang? Enggak, karena suka mabuk jadi nggak mau memandikan, nggak mau mensolatkan. Mbah Mudin mana? Juga nggak datang. Ya sudah, kalau mereka nggak mau memandikan, kita mandikan sendiri saja pakai arak. Wah akhirnya wong pemabuk yang nganggo arak, wis kentir ke kali wae ngoten Pak. Makanya kita orang muslimin di sini dengan kebijakan kita, kalau ada orang yang walaupun suka mabuk meninggal dunia, kita datang bukan untuk memuliakannya, tapi kita datang untuk menjaga syariat, biar syariat ini tidak berubah. Ya sudah, kalau kalian orang-orang soleh, kalian orang-orang baik, nggak mau memandikan, nggak mau mensolatkan, ya sudah, kita bawa pulang saja ke keluarganya. Prajurit, cara saniki polisi, tentara, ya Khalifah, ayo kita bawang pulang mayat ini, dibawa pulang Pak, dibawa pulang. Bu, panjenengan jawab jujur Bu. Misal panjenengan usianya 40 tahun. Perempuan yang usianya 40 tahun itu masih kelihatan cantik. Kalau nikah lagi juga masih laku lah. Punya suami suka mabuk, punya suami suka main perempuan, tiba-tiba suami ini panjenengan meninggal mendadak, kira-kira sampan atine seneng apa susah? Loh bingung. Tak ulang. Ada perempuan usianya 40 tahun. 40 tahun ini masih kelihatan cantik, kalau nikah lagi pasti masih laku. Punya suami suka mabuk, suka main perempuan, suaminya meninggal mendadak, kira-kira perempuan ini artinya susah apa seneng? Bingung, sebagian susah, sebagian seneng Pak. Ini aneh Pak.
Sultan Murad dan para pasukannya membawa mayit ini. Ibu, dalam khalifah, suami panjenengan meninggal, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya hasrata, ya wailah, ya waliyallah. Duh nelongso hidupku, duh rugi hidupku, aku ditinggal mati walinya Allah, aku ditinggal mati kekasihnya Allah. Sultan Murad heran, Bu, dalam khalifah. Orang satu kampung nggak ada yang mau memandikan, orang satu kampung nggak ada yang mau mensolatkan. Kok panjenengan bilang kalau suami panjenengan ini walinya Allah? Ya khalifah, suami saya ini kekasihnya Allah, saya saksinya, Allah sendiri saksinya. Wa kafa billahi syahida, cukup Allah yang menjadi saksinya. Ya, yang dikerjakan suamimu apa, Bu? Gini loh khalifah, suami saya ini tiap hari kerja khalifah. Taruhlah satu hari dapat 300.000, itu dibagi 3 khalifah. Yang 100.000 diberikan kepada saya untuk kebutuhan sehari-hari. Lah yang 200.000 ini dibagi 2 khalifah. Yang 100.000 beliau itu habis jamaah sholat maghrib, beliau keluar bawa jerigen. Kemana, Bu? Cari warung yang di situ menjual minuman keras. Sampai di situ beli minuman keras 100.000, dapat 1 jerigen, ketemu sama tetangganya. Loh Pak Le, iya. Tumbas arak Pak Le, beli arak, iya. Mabuk toh? Diam saja. Pak Le, kalau ingin mabuk bareng-bareng Pak Le bisa joinan Pak Le. Enggak, ini mau tak buat sendiri. Medit Pak Le, medit, ya wes ngoten. Pulang Bapak Ibu, pulang bawa arak 1 jerigen. Sampai rumah pintu dikunci, jendela dikunci. Tidak ada yang tahu khalifah kecuali saya. Arak 1 jerigen minuman keras ini dibawa ke belakang rumah, kemudian dituang, dibuang, digut belakang rumah sampai habis. Beliau mengatakan, alhamdulillah Bu, malam ini kita bisa menyelamatkan beberapa orang muslim untuk tidak meminum arak ini. Lah kemudian yang 100.000 Bu, oh itu dibawa ke tempat lokalisasi khalifah. Lokalisasi nggak paham, tempat pelacuran itu loh. Kok nggak paham lagi? Itu loh, tempat perempuan-perempuan nakal di satu tempat, itu namanya apa itu? Genggek. Astagfirullah. Pak ya muslim jenengan kok betang rumah umat model ngono ya Allah. Ya Allah. Ngene lho Kak, kalau begenggek itu subjek pelaku. Kalau lokalisasi itu isim makan, tempat di mana mereka mangkal. Kok begenggek piye? Tapi paham maksudnya ya? Kalau di sini nggak ada ya? Nggak, alhamdulillah Sangatta itu kota bersih. Alhamdulillah. Gimana? Napa Bu Samad? Nggak ada ya? Alhamdulillah Sangatta aman, tertib, alhamdulillah. Ini kalau 100.000 tapi yo berangkatnya agak malam khalifah karena 100.000. Kalau 1 juta ya agak sore. Bisa milih. Sampai di tempat lokalisasi itu bertanya, ada yang masih nganggur? Saya Pak, saya masih nganggur. Tapi saya hanya punya uang segini kok Mbak. Enggak apa-apa Pak, saya tak mapan di mana gitu. Wes ojo ning kene gak enak, ayo pulang saja ke rumah. Lah nanti istrinya panjenengan sudah nggak usah mikir saya, nggak usah mikir istri saya, pulang Pak, bawa perempuan itu Pak. Tetangga kanan kiri mencela, usia segitu masih bawa perempuan terus, rasanya apa nggak sama toh piye ngoten. Sampai rumah khalifah, pintu dikunci, jendela dikunci, pelacur ini dimasukkan ke dalam kamar, dikunci dari luar, dia tidur sama saya khalifah. Dia mengatakan alhamdulillah Bu, malam ini kita bisa menyelamatkan beberapa orang muslim untuk tidak berzina dengan 1 pelacur ini. Sebelum subuh pelacur ini dilepaskan, dikasih uang tanpa disentuh. Saya sudah mengatakan Pak, kalau kita seperti ini terus, saya nggak boleh bicara sama tetangga, saya nggak boleh menceritakan sama orang lain. Anda Pak dianggap paling buruk 1 kampung ini. Sewaktu-waktu panjenengan meninggal Pak, siapa yang mau memandikan, siapa yang mau mensolatkan? Sudahlah Bu, nggak usah khawatir. Allah tahu apa yang aku lakukan. Allah nggak pernah tidur, Allah nggak pernah ngantuk. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Sewaktu-waktu aku meninggal Bu, Sultan Murad yang akan memandikan, Sultan Murad yang akan mensolatkan. Mendengar ini Sultan Murad itu menangis. Orang sebaik ini dihina, orang sebaik ini walinya Allah seperti ini dicaci maki. Beliau membuat surat instruksi perintah saat itu, Qadhi, Amir, Hakim, Corokene, ASN, PNS, polisi, tentara, guru, pejabat publik, semua wajib mensolati jenazahnya orang ini. Jutaan manusia datang.
Bapak Ibu jangan remehkan siapapun di antara kita. Siapa tahu orang yang kita remehkan adalah waline Gusti. Tapi tolong bapak-bapak, ilmu yang terakhir ini tolong jangan dipraktekkan. Ini wajah-wajah kriminal ini saya agak khawatir Pak ya Muslim ini. Ini besok pulang bawa perempuan. Loh Pak, lah kok bawa perempuan? Wali kok. Wali kok kondo-kondo ki wali apa? Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Satu, jangan remehkan kebaikan walaupun kecil. Dua, jangan remehkan dosa walaupun kecil. Tiga, jangan remehkan siapapun di antara manusia. Siapa tahu orang yang kita remehkan adalah waline Gusti Allah. Yang keempat, wa katamal mauta fil umri. Yang keempat, Allah merahasiakan kematian pada umur yang keberapa. Bapak Ibu, orang bekerja belum tentu kaya. Orang mondok sekolah belum tentu pinter, tapi kalau orang hidup pasti mati. Kapan kematian itu dirahasiakan oleh Allah? Kenapa kematian itu dirahasiakan? Agar kita selalu siap, agar kita selalu siap sewaktu-waktu kematian itu pasti datang. Ngeten iki mangke mantuk, ini pulang ada yang mati kita nggak tahu Pak. Pangapunten Pak Yai, saya itu agak trauma. Pengajian diapit oleh 2 gedung, ada masjid, ada 2 madrasah. Seperti ini. Saya itu agak trauma. Mulai 2007 sampai 2026 ini, pengajian seperti ini, model seperti itu, ada yang meninggal. 7 sampai 8 orang. Loh kok guyu tenanan iki? Saya pernah di Ngasem, Bu Camat. Pernah ada desa namanya Ngasem. Kalau sini Pinang Raya. Di Ngasem itu ada orang itu ketika saya ngaji, ya seperti ini ngajinya di masjid. Seperti ini Pak. Ketika saya ngaji itu ada orang, itu yang lain tertawa, orang ini ndilo mawon. Ndilo itu apa bahasa Indonesianya? Ya menunduk. Orang ini menunduk Pak. Orang lain tertawa, dia menunduk. Orang lain semangat, ndanga, orang ini tetap menunduk Pak. Pengajian berjalan beberapa waktu, tiba-tiba orang yang menunduk ini delosor Pak. Delosor itu bahasa Jawa, itu jatuh ke depan. Karena jatuh itu beda-beda kalau di Jawa. Kalau jatuh depan delosor, kalau jatuh ke belakang namanya geblak. Kalau jatuh miring namanya guling. Oh, delosor itu jatuh ke depan Bu Camat. Delosor itu sama Pak Lurah itu ditolong Pak. Dipegang kakinya dingin, dipegang tangannya dingin, dadanya dipegang meruntus, berkeringat, dipegang keningnya, dipegang hinungnya. Ya Allah Pak Yai. Kenapa Pak Lurah, kenapa? Meninggal Pak Yai, meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngaji seperti ini Pak, diluk saja Pak, mati Pak. Hati-hati sing diluk wae. Waduh. Ada orang nunduk saja ketika ngaji mati Pak. Oke. Loh, kematian itu enggak peduli loh. Anak kecil mati ya pantes, anak remaja mati ya pantes, wong tua mati ya pantas. Gak ada mati saru Pak. Semua kematian itu pantas. Orang sehat ya mati, orang sakit ya mati Pak. Saya pernah di Tuban. Saya ingat kecamatannya Senori Pak. Ada desa namanya Ngerayung. Saya datang ke sana 8:30 Pak. 8:30. Ya seperti ini Pak. Tapi nggak pakai kursi, pakai lesehan. Jam 8:30 malam itu belum ada orang Pak. Bakul-bakul, pedagang-pedagang pulang, grup redanan naik mobil, semua orang sepi Pak, nggak ada orang. Saya batin, ini pengajian si Dopo ora. Jadi apa tidak, sudah jam 8:30 belum ada orang Pak. Saya turun dari mobil, saya dirangkul sama tukang syuting Pak, anak-anak muda itu, tukang syuting. Tukang syuting bisiki saya. Pak Yai, mboten dikabari toh, tidak dikasih tahu. Kasih tahu nopo Mas? Ketua panitia Pak Kiai, ketua panitia sehat walafiat Pak Kiai. Dari pagi itu sibuk koordinasi, ngurusi ini, ngurusi itu Pak. Sehat walafiat Pak Kiai, ketua panitianya. Maghrib Pak Kiai, kasihan sama tukang sound systemnya. Ya sama, karena sound systemnya masih amatir, jadi krunya kurang Pak. Itu pangapunten, ngusungi sound control alit-alit. Yang kecil-kecil itu dibawa sama ketua panitianya. Setelah itu Pak Yai, sesek Pak Yai. Nafasnya itu sesek tersengal-sengal, meninggal Pak ya, meninggal. Padahal sehat walafiat Pak. Ngusungi son Pak, mati Pak. Ini ketua panitianya siapa ini Pak? Siapa ketua panitianya siapa ini? Tolong ketua panitia jangan ikut usung-usung salon ya.
Ada di Tuban itu ketua panitia ikut-ikut salon itu mati, Pak. Itulah kematian. Terus pertanyaannya, kenapa harus ada kematian? Satu sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan informasi bahwa besok orang muslimin, muslimat, orang mukminin, mukminat ketika sudah meninggal kita akan ditempatkan oleh Allah di surga, khalidina fiha abada. Besok kita semua masuk surga selamanya. Allahumma. Kemudian di dunia kenapa harus ada kematian? Oh, ternyata kematian itu ibrah, satu pelajaran yang sangat luar biasa sekali, memberikan pelajaran kepada kita bahwa ternyata manusia itu hidup tidak hanya ada di dunia, tapi berpindah dari satu alam ke alam yang lain. Satu contoh, dulu di zaman azali, kita hidup di alam namanya alamuz dzar. Ulama-ulama mufassirin, ulama-ulama ahli tafsir mengatakan alamuz dzar, ulama mutasawwifin mengatakan alamul arwah. Kemudian kita hidup di alam kandungan, pindah di alam kandungan. Setelah di alam kandungan kita pindah lagi hidup di alam dunia. Setelah di alam dunia sebentar lagi kita akan pindah ke alam kubur, alam barzakh. Kenapa terjadi perpindahan dari satu alam ke alam yang lain? Tujuannya adalah untuk menyempurnakan nikmat terhadap orang mukmin dan menyempurnakan siksa untuk orang-orang kafir. Bapak Ibu, dari satu alam ke alam yang lain kehidupan orang mukmin semakin sempurna, semakin sempurna, semakin sempurna. Tak contohkan, pangapunten, kalau alam dzar gak usah dibahas, Allah yang tahu. Alam kandungan, ketika kita menjadi janin, kita hidup di alam namanya alam kandungan, alamul hamli. Bapak Ibu jenengan jawab jujur, alam kandungan ini sempit atau luas? Sempit atau luas? Menurut panjenengan seakan sempit, kok betah, kok bisa hidup segitu, kok bisa. Tapi bagi janin yang menjalani kehidupan di alam kandungan, bagi janin seakan-akan alam yang paling sempurna itu alam kandungan. Janin ini sudah dikasih tahu sama malaikat mulhim, wahai janin, nanti kamu akan berpindah ke alam namanya alam dunia. Ada pohon-pohon, ada gunung, ada air, ada laut, ada manusia jahat, ada manusia baik. Di sana itu luas sekali. Janin seakan-akan tidak percaya. Perasaan janin yang paling hebat ya alam kandungan ini, Pak. Di alam kandungan ini memang menurut Syekh Abdul Qadir Jailani darajatul janin fi alamil hamli niku fi darajati tafwid. Di derajat tafwid, tafwid itu di atas ikhtiar, di atas tawakal, paling atas namanya tafwid. Tidak meminta tapi dikasih, tidak butuh tapi dicukupi, itu tafwid, Pak. Janin ini, Pak, nggak pernah mikir BPKB digadekan, nggak pernah, Pak. Janin ini nggak pernah tanya kur kapan cair, nggak pernah, Pak. Janin ini dicukupi tanpa meminta, diberi tanpa mengharap, ini janin, Pak. Kemudian pindah ke alam dunia. Jawab jujur Bapak Ibu, dunia, alam dunia ini sempit atau luas? Sempit atau luas? Menurut panjenengan seakan-akan luas. Tapi menurut ahli kubur, orang yang sudah meninggal melihat panjenengan itu heran, bahasa Jawane gawok. Kok betah hidup di dunia yang penuh dengan penderitaan? Golek sandang pangane sampai merantau gak karu-karuan. Orang yang di Sangatta ini kalau orang Jawa pasti karena 3 hal. Pindah dari Jawa ke Sangatta pasti salah satu di antara 3 hal. Siji kurang. Di Jawa kurang, pindah ke Sangatta dicukupi. Allahumma. Nek ora kurang perkara utang. Di Jawa terlilit hutang, ke Sangatta hutangnya lunas. Allahumma. Ono sing senduk-senduk iya kuwi aku kuwi. Yang ketiga karena wirang. Jago lurah ora dadi apa-apa entek. Pindah ning Sangatta, kaya pulang, jago lurah lagi, kalah lagi, miskin lagi, pulang ke Sangatta lagi. Wirang. Ada karena kadang-kadang mau nikah tinggal 2 hari gagal. Untuk nutupi rasa malunya hijrah ke Sangatta, alhamdulillah. Nek gak kurang napa? Hutang terus wirang. Itu dunia, Pak. Dunia itu penuh kesengsaraan. Untuk mencari sesuap nasi, 1 piring nasi saja polai ra karu-karuan, Pak. Enggak sulit bagaimana di dunia, Pak.
Bikin rumah seperti itu loh, Masya Allah. Kerja pagi, keringat diperes, siang, keringat diperes. Bikin rumah hanya seperti itu Pak. Beli tanah, 3 hektar dibeli. Tahu-tahu mau disertifikatkan, tidak ada yang punya. Itu milik aku itu. Sulit Pak di dunia. Besok Pak kita meninggal. Yang penting punya 2 hal. Iman dan amal soleh. Maka Allah akan buatkan kita istana yang megah. Akan dikasih kebun matal basori. Sebatas mata memandang. Enak Pak. Di alam kubur itu enak. Nggak ada penderitaan. Bagi orang mukmin ketika meninggal itu sama halnya mengatakan selamat tinggal dunia yang penuh penderitaan, selamat datang akhirat yang penuh keabadian kenikmatan, selamat tinggal kesengsaraan, selamat datang kebahagiaan. Itu orang meninggal, orang mukmin Pak. Para rasul, para nabi, para wali, para kiai sudah merasakan Pak nikmat kubur itu indah sekali Pak, indah. Jenengan mboten pengin jajal rong minggu mawon Pak. Bablas. Loh, Kanjeng Nabi lo sampai dawuh ngeten, al mautu jasrun yusilul habib ilal habib. Kematian itu satu jembatan yang mengantarkan satu kekasih kepada kekasih yang lain. Orang mukmin ketika akan meninggal, para sahabat, para tabiin mengatakan, ini adalah malam kematianku. Malam di mana aku bertemu dengan Tuhanku, bertemu dengan kekasihku Rasulullah Muhammad, bertemu dengan amal solehku. Enak, ngoten Pak, enak. Ketoke kok bingung ini sampean modelnya. Gak paham-paham ini modelnya ya. Piye ya cara memahamkan ya. Untuk memahamkan bahwa dunia ini sengsara Pak. Akhirat kenikmatan. Gak percaya Pak, tanya sama tukang salon loh Pak. Tukang salon loh Pak. Tukang salon. Ini sudah menikah apa belum tukang salon ini? Aduh belum Pak. Wes contohnya ibaratnya ini sudah menikah Pak. Tukang salon ibaratnya sudah menikah. Ibaratnya dunia ini penuh penderitaan Pak. Son sak mene-mene gedene Pak, diusungi Pak, diusungi, keringet diperes, son sak mene-mene gede-gede ini diusungi. Jenengan mangke sampai rumah paling jam 1 Pak. Ini tukang salon jam 3 belum tentu sampai rumah Pak. Ini kalau sudah menikah Pak, ditanya sama istrinya, baru pulang Mas? Ya. Setoran. Setoran. Ini dek, lah kok segini? Pengajian di separuh harga. Separuh harga apa Pak? Dicelo Pak. Makanya tolong Pak ya Muslih yo rodok dikasih banyak lah Pak. Itu kasihan itu tukang salonnya itu kasihan itu. Gratis bae. Tapi kalau yo mumpung ijek Joko gratis gak apa-apa Pak. Itulah Pak untuk membayangkan lu enak ngeten Pak. Di akhirat Pak, nanti di alam kubur bagi orang mukmin Pak, di sana Pak tidak ada istri cerewet Pak di sana Pak. Saman bayangkan nerakanya kan karena dicereweti istri itu Pak. Ketika nanti kita meninggal, sudah tidak ada lagi istri yang cerewet. Kita hanya bersama dengan amal soleh kita. Allahumma. Ngeten-ngeten. Piye ya, mahamno kematian itu memang sulit ya. Ngeten-ngeten Bu. Mugi-mugi panjenengan diberi umur panjang. Seandainya Anda bisa memilih, diberi oleh Allah usia yang panjang, kira-kira jenengan minta usia panjang berapa? 50 kurang apa tidak? 50 kurang, 60 kurang, 70 kurang, oke. 80 tahun kurang, oke. 90 masih ada yang kurang? Masih ada yang kurang. Wes. Bapak Ibu jenengan ingin usia sampai 90 tahun. Apa yang opo sampean? Mau apa? Wong umur 90 tahun itu bercermin saja itu wedi Pak, menakutkan Pak. Ini siapa nih? Gigi sudah habis. Kulit sudah kirut. Itu Pak Kumis itu usianya berapa Pak Kumis itu? Ada 60 atau tidak? Wong kadang usia 60 gigi sudah habis Pak. Terus untuk apa kita usia panjang-panjang di dunia untuk apa Pak? Oh ternyata Allah menyediakan alam yang lebih sempurna, yaitu alam kubur, alam bagi orang mukmin yang tidak ada penderitaan. Gini, memang kulo niku nek nerangno tentang kematian, ada beberapa tempat yang sulit untuk dipahami. Satu, orang yang dekat pasar itu sulit Pak, dipahamkan sulit karena pingin urip, pingin dagang terus. Yang kedua, di lingkungan orang-orang yang mapan Pak. Yang duwe mobil, duwe duit,
Ya, seperti yang hadir di sini. Ini orang-orang mapan, Pak, ini, Pak. Walaupun di Jawa kurang, di sini mapan. Allahumma. Orang yang mapan di dunia ini sulit untuk dipahamkan enaknya akhirat. Pengen urip terus, Pak. Lupa bahwa dunia ini asalnya juga penuh dengan penderitaan. Gini, Bapak Ibu pangapunten. Dunia ini perantauan, tak ulang. Dunia ini perantauan, akhirat itu kampung halaman. Panjenengan dari Jawa merantau ke Sangatta. 30 tahun di Sangatta. Kemudian Anda mendapatkan kabar bahwa Anda ini mau pulang ke kampung halaman. Orang yang mau pulang ke kampung halaman itu kira-kira hatinya senang apa susah? Senang, pasti senang. Orang yang merantau pulang ke kampung halaman mesti senang, Pak. Di dunia ini kita merantau, kampung halaman kita akhirat. Kalau kita pulang ke akhirat, hatinya pasti senang. Sing ora senang hanya 2 orang, Pak. Siapa? 2 orang yang tidak senang untuk pulang ke kampung halaman. 1 orang yang tidak punya bekal, Pak. Di Jawa sudah kurang, merantau ke Sangatta masih kurang lagi, Pak. Di sini poya-poya, nggak mau kerja keras, nggak mau berdaya, nggak mau wirausaha, senengane males-malesan, poya-poya. Ketika pulang mendadak susah karena tidak punya, nggak punya bekal, orang duwe sangu, Pak. Ada orang hidup di dunia kepingin 90 tahun. Sholat jamaah nggak mau. Sedekah nggak pernah, Pak. Hidupnya poya-poya. Mati dadak. Susah karena nggak punya bekal. Nggak duwe sangu. Yang kedua, orang yang punya hukukul adami. Punya masalah dengan orang lain. Merampas haknya orang lain. Contoh. Ada 4 saudara. 4 saudara ini bapak ibunya meninggal, kemudian bagi-bagi warisan. Warisan sudah dibagi dengan adil. Ada 1 saudara yang serakah. Ingin dikuasai semua. Ada yang seperti itu. Ketika orang tuanya sehat walafiat gak pernah datang. Ketika orang tuanya sakit belum parah gak pernah datang. Ketika sangat parah sudah gak bisa bicara baru datang. Bawa balsem geliga, Pak. Oser-oser kupingnya, oser-oser sikile, Pak. Habis 1 balsem geliga, Pak, orang tuanya meninggal, minta 2 petak sawah, alasannya aku entek balsem geliga, Pak. Ada yang seperti itu. Saudara yang serakah dengan saudara yang lain ini, besok bumi nggak nerima, langit nggak nerima, Pak. Maka ketika kuburnya nanti diukur, itu walaupun sudah pas dimasukkan nggak muat, Pak. Ditambah lagi, masukkan lagi nggak muat sama Mamuddin. Wes ditekuk wae, ngoten, Pak. Ibaratnya pejabat nggak berbuat adil terhadap rakyat, justru merampas haknya rakyat, korupsi uang negara. Pejabat seperti ini, Pak, besok, Pak, susah hidupnya, Pak. Kemarin kita mendengar berita ada pejabat korupsi itu 300 triliun. Itu dipenjara 6,5 tahun, Pak. Pak, misal panjenengan diberi uang 300 triliun, kemudian dipenjara 6,5 tahun, sampean mau napa mboten? Kok mau? Gak paham, ya Allah, ya Allah. Mbah Mamusleh, Mbah. Saya membayangkan seandainya saya jadi kiai sini, Pak, ngeles saya, Pak. Mosok diterangi sik. Ngeten, Pak, sing muni mau sapa mau? Maksudnya itu, dunia ini sementara, sengsara nggak apa-apa, wong sementara. Yang selamanya itu akhirat, Pak. Misal kita hanya punya uang tabungan 5 juta nggak apa-apa, ini hanya sementara. 10 juta nggak apa-apa, yang penting halalan thayyiban. Besok di akhirat kita di surga selamanya. Allahumma. 300 triliun di dunia itu kelihatannya besar, tapi itu hanya sementara. Walaupun di penjara hanya 6,5 tahun, kelihatannya sebentar. Besok mati, Pak, neraka, Pak, selamanya. Kok mau itu ora paham. Wis kula namung ndongakne Pak ya Muslim, muga-muga jenengan sabar. Lah ngrumat umat dan ora paham ngene iki lho. Mangke cerita kali bojo kula. Kula petuk bae Muslim mi, lah ning ngopo ning kono, ya Allah, umate wong ra jelas kabeh. Ngono telaten ngrumat wong perantauan, ya Allah, ya Allah. Cara aku wis ra betah tenan, ya Allah, ya Allah. Jenengan sing sabar bae nggih. Alhamdulillah. Wis semoga nanti kita husnul khotimah semua. Husnul khotimah.
Soalnya orang masuk surga itu nanti dua hal, Pak. Ada dua keadaan orang masuk surga. Yang pertama, orang masuk surga itu rombongan, Pak. Rombongan itu bagi dua golongan. Satu orang yang mulazamah ala sholatil jamaah. Yang pertama orang yang selalu sholat jamaah. Yang kedua orang yang punya sanad taklim wa muta'alim, taklim wa ta'alum, yaitu orang yang punya sanad kiai. Dia ngaji sama kiai, betul-betul ngaji sama kiai. Ini nanti besok masuk surga ya bareng-bareng sama kiainya. Contoh, orang yang sholat jamaah ada imam, ada makmum, besok imam masuk surga. Allahumma. Makmumnya ini ikut geruduk-geruduk melok surga itu. Ini yang disebut ayat wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Benjing orang-orang yang bertakwa digiring oleh Allah masuk surga itu rombongan. Jadi tolong Pak, sholatlah di belakang imam. Sholatlah di belakang imam agar kita nanti bareng-bareng masuk surga sama imam. Besok Mbah Yai Muslih niku bawa bendera Mambaul Ulum. Bawa bendera Mambaul Ulum. Dosanya diampuni, pahalanya diterima. Dipabak itu bahasa Indonesianya apa? Dijemput oleh Rasulullah, Mbah Yai Muslih langsung digandengi Kanjeng Nabi mlebu swarga. Makmumnya yang ikut jamaah geruduk, semua ikut Pak, beres urusan Pak. Ada tetangga kanan kiri, Mbah Yai Muslih, saya orang Pinang Raya Mbah Yai, saya tetangga jenengan Mbah Yai, saya ikut Mbah Yai, saya ikut Mbah Yai. Disempar malaikat, nggak pernah ke masjid kok ikut-ikut, nggak bisa. Bisa. Makanya sholatlah di belakang imam agar nanti masuk surga bareng-bareng karo imam. Allahumma. Panjenengan nggak mendengar kemarin ada orang Wahau atau orang mana itu viral itu Pak, Dia itu seumur-umur Pak, nggak pernah sholat di belakang imam Pak, nggak pernah sholat di belakang imam, sekali sholat di depan imam Pak. Kok medeni tenanan itu. Yang kedua orang yang taklim wa ta'alum, santri sama kiai. Orang-orang yang mengikrarkan dirinya, Mbah Yai Muslih, kula santrinin jenengan, Mbah Yai Muslih, kula santrinin jenengan. Terus Mbah Yai Muslih mengakoni dan mengikrarkan, ya engkau santriku. Mbah Yai Muslih masuk surga, santrinya ikut. Kemudian ada santrinya, alumni mutakharrij, Mambaul Ulum, ada yang taman kawak-kawak tadi apa? Ada masjid taman kawak-kawak ya tadi ya. Yang ketua panitia sambutan tadi loh, ketua yayasan. Ada taman kawak-kawaknya ya. Ya. Ini Bu Camat bingung apa itu taman kawak-kawak itu. Ngaji-ngaji orang-orang sepuh itu loh Bu. Ngaji-ngaji orang tua itu namanya taman kawak-kawak. Itu orang taman kawak-kawak ini nanti Mbah Yai Muslih masuk surga ya semuanya ikut. Ada orang yang ketinggalan Pak. Karo malaikat dicekel, saya santrinya Mbah Yai Muslih. Ya ada catatannya. Saya jaga ikut jamaahnya Mbah Yai Muslih. Ya ada catatannya. Kok saya ditahan? Kamu punya dosa yang belum selesai. Apa dosa saya? Medit. Ketika Mbah Yai Muslih punya acara kamu nggak ikut. Ketika Mbah Yai Muslih punya Isra Mi'raj kamu nggak ikut nyumbang. Riwa-riwi hanya ikut makan. Makanya kalau yang hari ini hadir ingin masuk surga bareng Mbah Yai Muslih, tolong siapkan infak terbaik. Panitia siapkan kotak amalnya. Ayo kita sholawatan bareng-bareng. Ayo, pokok sing ora nyumbang akeh engko ditahan malaikat. Kamu punya dosa apa? Dosa medit karena ada Isra Mi'raj gak mau nyumbang. Insya Allah infak terbaik kita nanti insya Allah akan digunakan untuk kemaslahatan Pondok Pesantren Mambaul Ulum. Monggo langsung Kakang santri dan Mbak-mbak monggo. Sallallahu ala sallallahu alaihi wa ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu
محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على 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 محمد صلى الله عليه وسلم. Allahumma sholli ala Muhammad. Satu, jangan remehkan amal ibadah walaupun kelihatannya kecil. Yang kedua, jangan remehkan dosa walaupun kelihatannya kecil. Yang ketiga, jangan remehkan siapapun di antara kita. Siapa tahu orang yang kita remehkan adalah wali Gusti Allah. Yang keempat, jangan remehkan usia kita hari ini. Siapa tahu usia yang kita nikmati hari ini adalah usia terakhir kita. Ini baru 4, masih kurang 2. Sekarang sudah jam 12 kurang 5 menit. Kurang 10 menit. Saya tadi naik jam setengah 11. Artinya sudah 1 jam lebih 15 menit, masih kurang 2. Ini bersambung, besok ngundang lagi. Atau tetap sekarang dihabiskan materinya. Sekalian dihabiskan. Berarti sudah nggak mau ngundang lagi Pak Yai. Ya, dilanjutkan. Yang ke-5. Wa katama Lailatul Qadari fi syahri Ramadan. Yang kelima, dan Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Bapak Ibu, sekarang sudah tanggal 22 Rajab. Sebentar lagi Syakban, sebentar lagi Ramadan. Apa yang perlu kita lakukan di bulan Rajab? Yang pertama adalah pangapunten. Yang pertama adalah memperbanyak doa. Ada satu hadis dari Anas bin Malik. Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala Rasulullah fi Rajaba yaqulu Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Ini di dalam kitab hadisnya Musnad Ahmad. Di dalam hadisnya Musnad Ahmad bahwa Rasulullah ketika masuk bulan Rajab, Rasulullah memperbanyak doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Sampun hafal napa dereng? Sudah hafal apa belum?
Coba Allahumma barik lana wa sya'bana wa balighna ramadana ighfir lana dzunub. Satu kali lagi, Allahumma fi rajab wa sya'bana wa balighna ighfir lana. Ketika masa doa itu, habis sholat doa itu, perjalanan doa itu, sepanjang waktu selama masih Rajab, Sya'ban sampai Ramadan, baca doa itu. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan usia kami sampai datangnya bulan Ramadan. Allahumma amin. Yang kedua, apa yang dilakukan setelah memperbanyak doa itu? Berpuasa. Rasulullah dawuh sumil huruma watrukhu, rawahu Abu Dawud. Berpuasalah di bulan-bulan haram dan tinggalkan sebagian puasa itu. Artinya di bulan Rajab ini perbanyak puasa, tapi jangan penuh 30 hari. Jangan penuh 30 hari. Jadi puasa hanya sebagian. Bulan-bulan yang dimuliakan itu apa? Bulan haram itu 1 Zulqa'dah, 2 Zulhijjah, 3 Muharram, 4 Rajab. Sebagaimana dawuh Gusti Allah teng Al-Qur'an, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan bulan menurut Allah dari sudah ditetapkan di Lauh Mahfuz awal Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, 1 tahun itu ada 12 bulan. Berapa? 1 tahun ada berapa bulan? 12. Ternyata angka 12 ini Bapak Ibu tidak hanya berkaitan dengan hitungan bulan saja. Angka 12 itu berkaitan dengan sesuatu yang besar di alam raya ini. Contoh, la ilaha illallah itu jumlah hurufnya 12. Muhammadur Rasulullah itu jumlah hurufnya 12. Kanjeng Nabi lahir tanggal 12. Kanjeng Nabi kapundhut wafat juga tanggal 12. Satu hari ada berapa jam? 12. Satu malam ada berapa jam? 12. Satu tahun ada berapa bulan? 12. Satu minggu ada berapa hari? Satu minggu ada berapa hari? 12. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Paing, Pon Wage, Kliwon, Legi, rolas. Ini Bu Camat bingung, apa itu Paing, Pon Wage itu? Itu hitungan bulan Jawa. Jadi Jawa itu dino pitu pasaran gangsal. 7 tambah 5 berarti berapa? 12. Di antara 12 bulan itu pateni enggak? Pateni enggak? Dipateni ya? Dipasang. Saya itu enggak tawar kipasangin Pak Imsleh, tapi kalau AC kok betah kula niku. Mboten AC alami, AC alami. Jenengan ongkep kula nggih kedah ongkep, mboten. Itu dimatikan lah. Oh. Oke, dimatikan apa ora kae? Niku untuk bapak-bapak yang mulia mboten napa-napa mboten kula. Jadi seorang pemimpin itu kalau situ berkeringat, kini harus berkeringat lebih dahulu. Kalau situ mangan enak, kita juga mangan enak tapi belakangan. Belakangan. Nanti saya juga makan belakangan. Tapi yang paling enak. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. 1 Zulqa'dah, wong Jawa ndarani Srela. Zulhijjah kita menamakan apa? Besar. Kemudian Muharram, wong Jawa ndarani apa? Suro. Rajab, wong Jawa ndarani Rejab. Berpuasalah di bulan-bulan itu. Berarti sunnah kita melakukan puasa di bulan Rajab sangat sunnah sekali dan pahalanya besar sekali. Yang ketiga, apa yang kita lakukan setelah puasa memperbanyak doa Allahumma barik lana. Yang ketiga adalah bulan Rajab disebut syahrullah, bulannya Allah. Amalan yang paling baik adalah taubat, karena ibaratnya Rajab ini kita menanam, maka Sya'ban kita menyiram, panennya bulan Ramadan. Makanya taubat itu adalah tanduran yang terbaik, tanaman yang terbaik. Kalau kita nyiram pupuknya bagus tapi bibitnya busuk, maka bibit juga tidak akan pernah tumbuh. Makanya Rasulullah sering mengajarkan para sahabat doa ketika bulan Rajab, Rabbi firli warhamni watub alayya. Sampun apal napa dereng? Cobi sarang-sarang, Rabbi firli warhamni watub alayya. Rabbi firli
warhamni wa tub alayya. Sebanyak-banyaknya. Itu namanya syahrullah. Yang keempat, bulan Rajab ini juga disebut syahrul isti'dad. Bulan persiapan. Persiapan untuk apa? Nyambut datangnya bulan Ramadan. Para sahabat salafun saleh, para tabi'in dulu ketika masuk bulan Rajab, itu yang dipandang Ramadan. Apa yang aku persiapkan untuk Ramadan? Bagi takmir masjid, tokoh masyarakat, Rajab ini saatnya musyawarah. Jangan mendadak 2 hari sebelum Ramadan baru musyawarah. Musyawarahnya sekarang Rajab. Siapa yang imami sholat rawatib, siapa yang ngaji, siapa yang imami taraweh. Kalau di Sangatta ini pangapunten, sholat tarawih itu seneng yang lambat atau seneng yang cepat? Cepat. Yang imami yang sepuh, yang tua apa yang muda? Lah ngoten niku tinggu pikiran. Sing sepuh ngimami sholat tarawih nanti sunah-sunahnya kadang hilang Pak ya Muslim. Sunahnya ngimami itu pakai minyak wangi. Lah kalau yang imami sepuh keselen Pak 20 rakaat tidak bau harum minyak wangi tapi bau GPU Pak. Ini apa ini serbel. Nggih. On, siapa yang ngaji habis zuhur, siapa yang ngaji habis asar, siapa yang ngaji habis tarawih, itu kudu disiapkan hari ini namanya syahrul istiqdad. Kalau di masjid kami, di desa kami itu, Masya Allah Pak, remaja masjid, takmir masjid itu sudah rapat Pak, menentukan apa yang dilakukan. Di desa saya itu kalau sholat tarawih di masjid jami itu diberi kupon. Yang usia 16 tahun ke atas dikasih warna kuning, nama, alamat, nomor HP. Yang 15 tahun ke bawah dikasih kupon warna hijau, nama, alamat, nomor HP. Untuk apa? Siapa yang sholat tarawih di situ dikasih kupon itu Pak. Sampai menjelang malam Idul Fitri. Kalau dia sholat tarawih 15 kali ya dapat kupon 15. Kalau dia tarawihnya 29 kali langsung dimasukkan kotak Pak. Malam Idul Fitri itu seluruh masyarakat diundang mulai dari anak-anak sampai orang sepuh ke masjid Pak untuk melakukan takbir. Soalnya malam Idul Fitri, Idul Adha itu ada 2 takbir. 1 takbir muqayyad, 2 takbir mursal. Takbir muqayyad itu takbir yang dilakukan setelah masuk 1 Syawal di setiap ba'da waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap habis sholat. Setelah itu ada takbir namanya takbir mursal, takbir yang dilepaskan dimanapun, di jalan-jalan, di pasar-pasar, di rumah-rumah, di musola-musola, dimanapun kita takbiran. Makanya kiai dulu biasanya ada takbir keliling. Kiainya pakai oncor, masyarakat juga bawa oncor itu apa yo? Oh yo bawa obor. Keliling kampung Pak, kiainya mimpin, orang-orang ikut di belakangnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lisannya mengucapkan, mulutnya melafatkan takbir, hatinya mengagungkan asma Allah. Bergetar Pak, syahdu Pak ketika itu Pak. Takbir keliling. Hari ini yo ada takbir keliling. Tapi yang takbir bukan mulutnya. Yang takbir bukan lisannya, tapi apa? Son. Ditambahi horek pisan Pak. Sehingga banyak mungkarot Pak, banyak mungkarot. Maka untuk meminimalisir mungkarot ini dikumpulkan sama Pak Lurah, dikumpul sama para masyayikh kiai, ayo bareng-bareng dikai kupon siji-siji, kuning kanggo wong tua, ijo kanggo cah cilik-cilik Pak. Mulai habis isya, habis jamaah orang-orang berkumpul setiap 5 menit sehabis takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya ngaji 3 menit, 2 menit, langsung undian, plek, hadiah hiburan untuk anak-anak. Ada kulkas, mesin cuci, baju, kopiah, jilbab, ngoten Pak. Dari mana hadiah hiburan untuk anak-anak itu Pak? Rajab ini saatnya mengumumkan Pak, persiapan bagi masyarakat desa sini yang mungkin beli kopiah kebesaran dan masih ada mereknya, tolong dibawa ke masjid untuk hadiah hiburan. Ibu-ibu yang dulu beli baju saat langsing, sekarang sudah gemboy. Ya mungkin masih ada mereknya belum pernah dipakai karena nggak muat, bawa ke masjid untuk hadiah hiburan. Rame Pak, masjid itu kebek hadiah hiburan Pak. Kipas angin yang belum dipakai bisa dibawa ke masjid, oh ruame Pak. Hadiah utamanya itu yang warna kuning untuk orang-orang sepuh 16 tahun ke atas Pak. Hadiahnya diundi jam 11 malam selepas takbiran, hadiahnya umroh. Kira-kira misal panjenengan masjid jami ini, siapa yang sholat tarawih di masjid jami jenengan dikasih hadiah umroh, kira-kira semangat apa tidak?
Kira-kira yang taraweh penuh apa tidak? Jenengan setuju napa mboten? Ya setuju, tapi pertanyaannya yang memberi hadiah siapa? Kok setuju iki lho. Sing maringi hadiah siapa? Hah? Bu Camat. PLT, Pak. Ini belum resmi nih, baru PLT kon hadiah umroh. Kalau di desa saya itu yang memberi hadiah Pak Lurah sama saya. Kalau Idul Adha saya yang ngasih hadiah, kalau Idul Fitri Pak Camat yang ngasih hadiah. Kok Pak Camat keliru? Pak Kepala Desa. Ya di sini siapa terserah lah. Kalau remaja masjid itu Rojab ini sudah mempersiapkan, Pak. Setiap habis subuh, ibu-ibu yang jamaah sholat subuh itu tiap hari, Bu, dikasih voucher sama remaja masjid. Voucher 15.000, 20.000. Remaja masjid kerjasama dengan bakul-bakul sayur, Pak. Di depan masjid itu ada tukang sayur 2, 3, kadang sampai 5. Ibu-ibu yang jamaah sholat subuh dikasih voucher 15.000, pulang langsung ke bakul sayur itu, penjual sayur itu diijoli jagung, kangkung, pindang, gereh, ngoten niku, Pak. Pulang ketemu sama tetangga kanan kiri. Kok sudah belanja, Bu? Ya, dari masjid. Bayar gratis. Kira-kira yang jamaah sholat subuh di masjid ramai apa tidak? Ibu-ibu semangat apa tidak? Semangat. Tapi ya sampean ya setuju? Setuju? Dawi pertanyaannya. Sing ngekei hadiah sopo? PLT nih. Kalau di masjid saya itu yang ngasih hadiah, Pak, remaja masjid itu kerjasama dengan Pak Kepala Desa. Kerjasama nih tanya, siapa orang sini yang kerja di Jepang? Minta alamat, minta nomor HP. Siapa yang kerja di Korea? Siapa yang di Kalimantan punya tambang? Siapa yang di Sumatera punya sawit? Siapa yang di Taiwan? Siapa yang di Hong Kong? Semua. Siapa yang di Surabaya, Jakarta yang sukses-sukses satu kampung itu, Pak, dimintain nomor HP. Dikasih tahu sama remaja masjidnya, Pak. Ini kita mau buat acara memberi buka orang puasa. Pahalanya banyak. Tapi tidak berupa makanan jadi. Dikasihkan berupa sayur, senenge, Pak. Wah, itu yang dari Jepang, Pak, 10 juta, yang dari Korea 8 juta, Taiwan 5 juta, itu 5 tahun yang lalu. Sekarang, Pak, setelah 5 tahun berjalan, Pak, Masya Allah, masyarakat sekitar itu antusias, Pak. Wes, aku le 300.000, aku le 500.000. Masya Allah, remaja masjid itu bingung mengelola uang untuk sayur, Pak. Iki ketok wis ana sing sentuk-sentuk, apa tak praktekno iki. Tak praktekno ning desa aku. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo memperbanyak doa, Allahumma barik lana fi Rajaba, Allahumma gfir warham wa tub alayya. Kemudian melakukan puasa. Yang keempat, persiapan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Kemudian kita nanti masuk bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu disebut Syahrul Muhammadin, bulannya Kanjeng Nabi Muhammad. Yang dianjurkan adalah memperbanyak membaca sholawat. Karena apa? Tanaman itu siraman yang terbaik adalah sholawat. Kemudian kita masuk bulan Ramadan. Di Ramadan ini jangan remehkan setiap hari di bulan Ramadan. Siapa tahu hari yang kita remehkan adalah hari di mana turunnya Lailatul Qadar. Arab ora taraweh kok kondang Lailatul Qadar, Arab ora jamaah kok kondang Lailatul Qadar, Arab tidak baca Quran kok kondang Lailatul Qadar, mau tidak bersedekah kok kondang Lailatul Qadar. Anggap setiap hari adalah Lailatul Qadar. Kalau kita bisa seperti ini, Pak, mulai awal dianggap Lailatul Qadar, pertengahan, akhir Lailatul Qadar, awal sampai akhir, insya Allah terus semangat. Di sini juga seperti itu ya, awal-awal Ramadan semangat, nggih. Pertengahan bagaimana kabarnya? Tambah apa? Repet apa nih? Maju apa nih? Sob lah, itu makanya hadiah umroh, Masya Allah, mboten ngarah maju, Pak. Tambah semangat, Allahumma amin. Sudah jam 12. Lebih 5 menit, masih kurang 1 temanya. Lanjut, mboten napa-napa. Wa katamas sholawatil wusta bainas sholawat, dan Allah merahasiakan sholatil wusta di antara beberapa sholat. Sholatil wusta itu apa, Bapak Ibu? Sholat yang paling utama. Sholat yang paling diterima Allah namanya sholatil wusta, sebagaimana firman Allah, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Misalkan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu yang wusta, yang paling utama sholat apa? Yang paling utama sholat apa? Jangan katakan subuh tok, engkau wayah zuhur ning sawit ora gelem zuhur sampean.
Kerjakan semua, lakukan semua, nanti yang paling wusto, yang paling diterima itu hanya Allah yang menentukan. Adapun subuh itu disebut sholat yang paling besar pahalanya karena sholat yang paling sulit untuk dilakukan. Makanya jangan remehkan sholat. Puasa apapun itu jangan remehkan. Siapa tahu sholat yang kita remehkan disebut sholatil wusto, sholat yang paling utama. Niki sing dungani sinten nih? Dalem? MC ini buatan Mbak Ya Muslimah pun. Monggo Yai. Langsung. Monggo ndonga sareng-sareng. Semoga yang hadir di sini Allah tetapkan imannya. Allah tetapkan Islamnya. Allah memberi keberkahan kehidupannya. Diberikan anak yang solih dan solihah. Diberi badan sehat wal afiyah. Semoga Allah senantiasa menjadikan Mambaul Ulum ini tempat di mana bertumbuhnya asrar rahasia-rahasia Allah, di mana ilmu-ilmu akan terserap dan akan menyebar ke seluruh Nusantara. Semoga Allah menjadikan Mambaul Ulum ini pesantren yang akan terus bertumbuh, akan menjadikan keberkahan dan manfaat untuk santri-santrinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna maghfirataka arja min a'malina ya Allah wa inna rahmataka awsa'u min dzunubina ya Allah. Allahumma illam nakun ahlan an nablughar rahmatak fa rahmatuka ahlun anta bulughana li anha wasiat kullasyai ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatika wa nawwir qulubana bi fahmi ulumika wa tsabbit imanana wa tsabbit imanana wa qawwi ibadatana wa a'tina ilman nafi'an fid dunya wal akhirah. Allahumma ya hadiyal mudillin wa ya rahimal mudhnibin wa ya muqila atharatil athiri irhamna warzuqna rizqan halalan thayyibah warzuqna taubatan nasuha wa husnal khatimah wa qdi hawaijana ya Allah. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadhana rabbana ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al hadzal ma'hada manba'ul ulum ma'hadan mubarakan. Allahumma ij'al hadzal ma'hada manba'ul ulum manabi al asrar wa mafatihal ulum wa matali al anwar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pangapunten ingkang kathah kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.